Salam, haleluya. Apa kabar saudara? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di hari yang indah ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, untuk sukacita, damai, sejahtera, berkat Tuhan yang berlimpah. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat, hari damai sejahtera. Hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga memberikan kami kekuatan, janji Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan. Jadikan hari ini hari yang luar biasa. Berapi kami semua dengan urapan kuasa Roh Kudus, berikan hikmat bijaksana, akal budi pengertian, supaya kami boleh mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kami dan melakukannya sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari yang indah ini, hari yang luar biasa ini saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pasti akan memberkati kita, yang pasti akan menguatkan kita, memberikan kita damai sejahtera, sukacita yang luar biasa. Kita akan membaca Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 saudara. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tema hari ini saudara, sampai ke ujung bumi. Inilah hari yang indah, hari yang dinanti-nantikan, hari yang menjadi puncak pelayanan Yesus Kristus di dunia ini saudara. Hari yang begitu hebat, hari yang dinanti-nantikan, hari kenaikannya ke surga. Saudara dan saya diberkati Tuhan luar biasa karena masih diberikan kesempatan untuk memperingatinya, masih diberikan kesempatan untuk hidup, untuk melayaninya, dan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kita akan lihat di sini saudara beberapa hal yang indah di hari yang indah ini yang pasti akan memberkati kita, memberkati orang-orang yang mendengarnya hari ini. Kita akan mendengar pesan Tuhan yang luar biasa. Yang pertama, di Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan mendengarkan pertanyaan mereka. Sebelum dia terangkat ke surga, saudara, apa yang dilakukan? Yang pertama, mendengarkan mereka. Apa keluh kesah mereka? Apa pertanyaan mereka? Apa yang ingin disampaikan? Ini yang saya katakan, Tuhan Yesus peduli kepada setiap muridnya. Tuhan Yesus peduli kepada saudara. Tuhan peduli kepada orang-orang yang percaya. Orang-orang yang saat ini mendengarkan suaranya. Tuhan peduli dan Tuhan ingin melakukan sesuatu. Melakukan hal yang luar biasa, saudara. Berbagilah orang yang tahu, yang sadar bahwa Tuhan peduli kepadanya. Peduli kepada hidupnya. Peduli kepada keluarganya, pekerjaannya, pelayanannya, bisnisnya. Tuhan memperhatikannya. Tuhan ada bersama dengan mereka. Yang kedua, dikatakan di sini di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa menurut kuasanya. Yesus menjawab mereka. Ini jawabannya, saudara. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa menurut kuasanya. Yesus memberikan alasannya, jawabannya. Waktu Tuhan akan diberikan. Tentang kapan waktu Tuhan, Bapa sendiri yang akan menjawabnya. Bapa sendiri yang tahu kapan waktunya. Jadi, kita semua menunggu waktu Tuhan. Kita semua menunggu saatnya Tuhan. Kita semua menunggu rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Firman Tuhan berkata, wonderful in His time. Segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau sudah waktunya saudara diberkati, pasti diberkati. Kalau sudah waktunya saudara dijawab doanya, pasti dijawab doanya. Kalau sudah waktunya saudara mendapatkan pasangan hidup, pasti mendapatkan pasangan hidup yang seiman, yang dekat Tuhan, yang dikasihi Tuhan. Kalau sudah saatnya saudara mendapatkan pekerjaan, bisnis, usaha, pasti saudara akan mendapatkannya. Kalau saat ini saudara merindukan keturunan, pasti saudara akan mendapatkannya sesuai dengan waktu Tuhan. Ini yang saya mau katakan.
orang yang menantikan Tuhan, menantikan waktu Tuhan. Orang yang menantikan waktu Tuhan pasti sabar, pasti penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan doa, penuh dengan pujian kepada Tuhan. Jadi selama waktu Tuhan, kita harus memuji Tuhan, harus menyembah Tuhan, mencari wajah Tuhan, dan tinggal dalam Tuhan, saudara. Firman Tuhan berkata, tinggal dalam aku, dan firmanku dalam kamu, mintalah apa saja, maka kamu akan mendapatkannya. Yang ketiga, di Kisah Para Rasul pasal yang ke-1, ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tuhan berjanji akan memberikan Roh Kudus. Tapi dia memberikan Roh Kudus kepada kita. Memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Dia tidak meninggalkannya. Itu artinya dia menyertai mereka. Dia menyertai dengan Roh Kudus. Luar biasa, saudara, berita yang baik hari ini. Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya untuk menyertai langkah kita, memberkati kita, menuntun kita, memberikan pencerahan, memberikan akal budi pengertian, hikmat bijaksanaan, memberikan penghiburan. Jadi dikala susah, dikala sedih, Roh Kudus datang menghibur. Roh Kudus datang memberikan jalan keluar, memberikan solusi, memberikan jawaban, saudara. Itu artinya kita tidak sendiri. Kita dipimpin, dituntun oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Orang yang percaya kepada Tuhan akan menerima Roh Kudus. Hari ini Roh Kudus akan dinyatakan kepada saudara. Roh Kudus akan memimpin langkah saudara. Roh Kudus akan memberkati dan memberikan saudara kekuatan, kemampuan, ketenangan, berkat yang luar biasa. Yang keempat, dikatakan di sini di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mereka semua yang mendengarnya, semua murid, semua orang yang ada di sana akan menjadi saksi Tuhan, akan memberitakan kabar baik, akan memberitakan kabar sukacita. Kemana, saudara? Dikatakan di sini, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kesaksian itu harus sampai ke ujung bumi. Dimulai dari rumah kita. Yang terdekat, lingkungan yang terdekat, rumah kita, keluarga kita, saudara. Firman Tuhan harus disampaikan. Yang kedua, lingkungan di luar rumah. Tetangga, rekan kerja, rekan pelayanan, rekan bisnis, rekan usaha. Yang ketiga, di luar kota, di luar negeri, bahkan sampai ke seluruh pelosok dunia. Tuhan ingin kita tidak diam. Tuhan ingin kita aktif. Memberitakan rencananya, saudara. Ini kan luar biasa. Ini kehendak Tuhan. Tuhan ingin kita bersaksi. Tuhan ingin kita melayani. Tuhan ingin kita menjadi berkat. Jadi selama menunggu waktu Tuhan, Tuhan ingin kita melayani. Tuhan ingin kita bersaksi. Tuhan ingin kita menjadi berkat. Dan Tuhan ingin kita menjadi alatnya yang luar biasa. Sadarilah, saudara, bahwa kita semua dipakai Tuhan luar biasa. Mengapa dipakai Tuhan luar biasa? Karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Roh Kudus ada di dalam hati kita. Berbahagialah mereka yang percaya kepadanya. Yang kelima, di Kisah Para Rasul 1, ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Luar biasa. Yesus memberikan mereka kesempatan untuk melihat dia. Untuk yang terakhir kali. Yang terakhir kali, saudara. Kapan yang terakhir kali itu? Ketika dia terangkat ke sorga di hadapan mereka. Ini kan luar biasa. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Bahkan mereka diberi kesempatan sampai awan menutupnya dari pandangan mereka. Mereka heran, mereka kagum. Karena Yesus, guru, orang yang dikasihi, orang yang begitu dirindukannya, terangkat hidup-hidup, naik ke sorga, saudara. Tidak banyak orang yang bisa naik ke sorga. Alkitab katakan ada 3 orang yang naik ke sorga hidup-hidup. Yang pertama Henok. Yang kedua Elia, naik dalam angin badai, kereta berapi. Yang ketiga, Yesus terangkat ke sorga di hadapan semua muridnya. Ini yang luar biasa, saudara. Tuhan ingin
menyatakan kepada kita bahwa dia yang punya sorga. Kalau dia bisa turun dari sorga, dia juga bisa naik ke sorga. Karena dia yang punya sorga, saudara. Berbahagialah kita yang percaya kepada yang punya sorga. Berbahagialah kita yang percaya dalam namanya. Karena kita akan bersama-sama dengan dia di sorga. Kita akan bertemu kembali bersama dengan dia di sorga. Ini luar biasa. Ini janji Tuhan. Ini berkat Tuhan. Bagi murid-murid, ini berkat. Karena mereka menyaksikan dia terangkat ke sorga. Luar biasa. Yesus ingin mereka punya pengalaman. Yesus ingin mereka punya kekuatan. Yesus ingin mereka punya keberanian. Dan tidak takut lagi. Karena mereka sudah melihat dia naik ke sorga. Luar biasa, saudara. Firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Sekalipun kita saat ini tidak melihatnya. Sekalipun saat ini kita tidak merasakannya. Tapi kita percaya. Itu luar biasa, saudara. Tuhan memperhitungkan kepercayaan kita. Ada banyak orang tidak mau percaya kepada Tuhan. Ada banyak orang tidak mau percaya kepada nama Tuhan. Tidak mau percaya kepada janji Tuhan. Orang itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Selama hidupnya tidak mau percaya. Tidak akan mendapatkan apa-apa. Tidak akan selamat, saudara. Tetapi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan akan selamat. Akan beroleh hidup. Beroleh damai sejahtera. Beroleh sukacita. Untuk itu jangan sia-siakan hidup ini. Pakai hidup ini dengan Tuhan. Pakai hidup ini untuk menyenangkan Tuhan. Pakai hidup ini untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau dalam pekerjaan, kita bersaksi, kita memuji Tuhan, kita bekerja dengan baik, itu sudah menjadi berkat, saudara. Kita bekerja dengan jujur, tidak korupsi, itu sudah menjadi berkat. Kalau dalam pelayanan, kita melayani dengan tulus, dengan baik, mendoakan banyak orang, membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Itu sudah luar biasa, saudara. Itu dahsyat. Tuhan ingin setiap orang percaya melakukan tugas dan kewajibannya. Dan Tuhan akan memberikan reward, hadiah yang luar biasa kepadanya. Hadiah apakah itu, saudara? Dikatakan sini di Kisah Para Rasul pasal 1, ayat yang ke-10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu sendiri berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Wow, luar biasa. Ini yang saya mau katakan, saudara. Tuhan bukan hanya bisa naik ke sorga, tapi dia bisa datang lagi untuk menjemput saudara dan saya. Bahkan Alkitab katakan, malaikat katakan, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Luar biasa. Tuhan akan datang lagi untuk menjemput saudara dan saya. Ini berita yang luar biasa, saudara. Jadi, kenaikan Yesus ke sorga adalah berita yang penuh dengan cinta, penuh dengan kasih, penuh dengan janji Tuhan. Dia tidak meninggalkan kita, saudara. Dia akan menjemput kita masuk dalam kerajaannya. Dia akan mempersiapkan tempat di sana untuk saudara dan saya ada di sana. Bersama-sama selamanya. Hidup kekal selamanya. Ini semua katakan juga, saudara, bahwa hidup kita di dunia ini adalah persiapan untuk masuk ke dalam kekekalan. Persiapan untuk masuk kerajaan sorga. Persiapan untuk masuk ke dalam kemuliaan. Untuk itu siapkan diri, siapkan hati kita, siapkan segala sesuatunya supaya kita siap, kita sanggup dan kita bisa masuk ke sorga dengan luar biasa. Hari ini, hari berkat Tuhan, hari kasih Tuhan yang dinyatakan, hari janji Tuhan yang dinyatakan, hari mujizat Tuhan bagi setiap kita orang percaya. Haleluya. Saat ini, saya rindu beberapa saudara-saudara yang ingin didoakan di hari yang indah ini. Saudara-saudara yang ingin didoakan, apapun itu masalah, pergumulan, sakit, penyakit,
apapun kerinduan saudara, ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ingin disembuhkan Tuhan, dilawat Tuhan, taruh tangan kanan saudara di dada, angkat tangan kirimu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, hari yang luar biasa. Hari ini adalah hari lawatan Tuhan, hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, hari berkat Tuhan, hari yang luar biasa, hari janji Tuhan, hari yang akan Tuhan nyatakan kepada kita, kepada kami, hari yang begitu hebat, hari yang luar biasa. Tuhan berikan Roh Kudus, Tuhan berikan damai sejahtera, Tuhan masuk ke dalam hatinya, tinggal dalamnya beracara, menguatkan yang lemah, memberikan penghiburan buat yang susah, memberikan damai sejahtera, sukacita, kemenangan yang besar, bahkan lebih dari sekedar menang. Tuhan melawat mereka, menjawab doa mereka, memberikan yang terbaik, memberikan yang luar biasa. Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit. Firman Tuhan berkata, bila-bila Tuhan Yesus sudah menyembuhkan yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit sembuh, bangun, kembali bangkit, kembali menjadi berkat. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat, hari jawaban doa. Tuhan juga memberkati bangsa ini, negeri ini, semakin luar biasa. Pemimpinnya semakin diberkati Tuhan. Jadikan bangsa ini, negeri ini, pemimpin-pemimpinnya menjadi Allah Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tetap semangat saudara, tetap kuat. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.